Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lamu rijali wal jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ilmihi wa nafa'atihi wa barakatihi في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة بالكتاب شيخ إبراهيم الأكامي ثم إلى سيد الحقي صلاة المبادرة ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم الذكرى والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan setelah bicara tentang wajib imannya kita kepada hari kiamat dan ketakutan yang terjadi di padang mahsyar. Terus lanjut kepada wajibun ahdul ibadi suhufa
kama minal Qur'ani nasan urifa. Wajib bagi setiap orang, wajib bagi setiap hamba mengambil buku catatan amal sebagaimana yang diketahui dari nas Al-Quran. Ya, setelah selesai terjadinya hiruk pikuknya kiamat, hiruk pikuknya padang mahsyar, maka kita akan bicara selanjutnya tentang akan ada masa di mana manusia nanti menerima buku catatan amal. Karena yang namanya kiamat itu akan memperhitungkan setiap amal yang kita lakukan di dunia, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Jadi semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Yang baik, yang buruk, sekecil apapun, semua akan tercatat di dalam buku catatan amal. Gak ada yang kosong, gak ada. Artinya gak ada yang terlewatkan dari buku catatan amal. Semua akan tercatat. Hanya saja mungkin kalau kita gambarkan buku catatan amal itu digambarkan seperti lemari, maka kita akan melihat nanti di buku itu ada lemari yang kosong, ada yang lemari yang terisi. Artinya kosong dari amal kebaikan. Yang akan ada isinya ya nggak harus keburukan, kosong aja. Buruk ya enggak. Dia ada orang nggak pernah zina, nggak pernah minum arak, nggak pernah judi, nggak pernah maksiat. Yang dikerjakan hanya amal-amal yang wajib. Ya, kayak kita ini kan sunnah enggak, apa enggak gitu. Artinya akan kita dapati nanti banyak ruas-ruas kosong dari buku catatan amal tersebut. Kalau digambarkan buku itu bagaikan lemari. Jadi manusia itu nanti akan punya setiap hari itu ada 24 jam. Maka dari 24 jam itu semua akan ada laporannya. Di jam pertama amal apa yang kita lakukan, di jam kedua amal apa yang kita lakukan, di jam ketiga terus sampai 24 jam. Maka kita akan dapati nanti banyak jam-jam itu yang kosong tanpa adanya catatan. Artinya nggak ada amal kebaikan yang kita kerjakan di situ. Karena kan yang namanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Tidur bisa jadi catatan amal baik. Bagaimana niat kamu tidur? Ketika nggak ada keniatan kebaikan yang kita kerjakan, ya kosong aja. Walaupun nggak ada catatan buruknya, baiknya juga nggak ada. Makanya ketika orang itu kok punya keniatan baik dalam setiap hal, maka akan punya catatan baik dari semua keniatan yang kita kerjakan.
Dikatakan dalam sebuah hadis apa? Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu terkadang lebih baik daripada amalnya. Terkadang lebih baik dari amalnya. Kenapa? Karena kadang ketika kita beramal tercampur sama hal-hal yang merusak amal. Tapi kalau ketika kita niat kemudian amal itu nggak kita kerjakan, itu bersih dari campuran hal-hal yang kotor. Kamu orang pengen bersedekah, coba saya punya duit ya, emak saya mau saya umrohin, coba saya punya duit, bapak saya mau saya umrohin. Itu niatnya begitu, kan nggak sampai terlaksana gara-gara kamu kismin. Maka yang begitu ketika itu jadi sebuah niat tercatat jadi amalan baik. Ente melihat majelis, melihat masjid, melihat pondok pesantren, melihat tempat yatim piatu, tapi ente nggak punya duit, ente niatin, ya Allah, kalau saya punya duit sebanyak pasir di jalan itu, saya akan kasih. Maka apa yang kamu niatkan tercatat jadi amalan kebaikan. Ini ketika kita nggak punya niatan-niatan itu, ya kosong aja amalnya. Artinya kita isi waktu-waktu kita itu tanpa wajib, tanpa sunnah, tanpa haram. Jadi isinya apa? Makruh, mubah, makruh, mubah, makruh. Makruh itu nggak ada catatan kebaikannya, dan walaupun nggak ada catatan keburukannya. Nah, yang mubah itu kalau nggak diniatkan jadi kebaikan, ya mubah aja. Itu makan aja, nggak ada niat untuk ini buat ibadah, ini buat, ya mubah aja makannya, nggak ada kebaikan apapun. Ente duduk, ente tidur, ente jalan, kok nggak diniatkan kebaikan, ya nggak ada kebaikan apa-apanya di situ. Maka setiap orang nanti akan menerima buku catatan amal tersebut. Maka setelah dia menerima buku catatan itu, barulah dia, kenapa dulu nggak saya isi waktu saya untuk ini? Kenapa nggak saya isi waktu untuk ini? Kenapa nggak saya isi waktu? Kenapa terus? Gitu. Karena kamu nyadarin waktu itu saya bisa loh ngelakuin ini. Kenapa saya nggak lakuin? Waktu itu bisa saya untuk kesini, untuk kenapa saya nggak lakuin? Maka penyesalannya setelah buku catatan itu diterima nanti. Makanya ketika kita sekarang masih ada kesempatan, kita diperintah mengimani bahwa wajib terjadinya yang namanya penerimaan buku catatan. Ketika kita diwajibkan mengimani yang seperti itu, maka bagaimana usaha kita mengisi buku itu dengan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kesunahan. Kayak paling enggaknya kita selalu mengisi niat-niat di dalam setiap amal-amal kita, walaupun itu mubah. Kita isi niatnya untuk ibadah, niatnya untuk taat, niatnya untuk modal, untuk bekal terus. Maka tiap-tiap niat itu akan dicatat jadi amal-amal baik yang akan kita terima nanti. Tapi kalau nggak ada niat begitu bagaimana? Ya sudah, yang begitu aja. Nggak ada catatan apapun yang kita akan terima. Jadi isinya hari kiamat diantaranya apa?
setelah kita mengimani padang mahsyar, kita wajib iman akan terjadinya huru-hara pada masa itu, akan adanya masa ketakutan pada manusia-manusia yang tidak Allah berikan keistimewaan. Maka selanjutnya kita wajib iman adanya penerimaan buku catatan. Adapun prosesnya nanti ada nih, apa sih tahapannya setelah ini, apa tahapannya setelah ini, apa tahapannya. Tapi ini mengambil bahwa ini loh yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Jadi setelah kamu suruh iman adanya kiamat, kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, setelah itu akan ada nanti penerimaan buku catatan amal. Maka mengambil buku catatan amal hukumnya wajib bagi setiap manusia. Kalau wajib bagi setiap manusia berarti setiap manusia punya munkar wa nakir, punya raqib wa atid, punya pencatat amal. Jadi jangan dikira orang kafir mah nggak ada pencatatnya, kan dia nggak punya kebaikan. Kata siapa? Orang kafir punya kebaikan, tapi kebaikan mereka nggak akan bisa diambil kalau dia tidak ngelakuin syahadat. Artinya kebaikan mereka nggak akan bisa mengalahkan keburukannya gitu loh. Walaupun mereka itu buahnya banyak, suka sedekah, suka bantu orang fakir, suka bantu ini, suka ngelakuin kebaikan, tercatat jadi amal baik. Tapi keburukannya dari tidak syahadat, meninggalkan sholat, itu mengalahkan kebaikan yang dia lakukan. Jadi amal timbangannya itu nggak akan bisa, kebaikannya nggak bisa mengungguli keburukan yang dia lakukan. Jadi setiap manusia akan menerima buku catatan amal. Berarti setiap manusia punya raqib wa atid yang mencatat setiap amal-amal yang dia lakukan. Maka sebagian manusia akan menerima dengan tangan kanannya, dan sebagian yang lain akan menerima dengan tangan kirinya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Siapa orangnya itu? Seluruh orang mukmin harus mengimani kepastian terjadinya pengambilan buku catatan amal di hari kiamat. Berarti hari kiamat itu batasnya mana? Batasnya mana hari kiamat itu? Ini dari mulai dibangkitkan sampai sampai masuk dong, sampai ada keputusan kamu surga atau. Jadi dari mulai bangkit sampai belum ada keputusan, ini yang wajib ada fase-fase yang akan kita lalui. Akhirnya apa? Keputusan surga atau neraka selesai. Jadi wajib kita mengimani pengambilan buku catatan di hari kiamat. Di masa-masa itu akan ada masa atau fase kita menerima buku catatan amal. Orang-orang yang berimanlah yang akan menerima buku catatan amal itu dengan tangan kanan. Sedangkan orang kafir akan menerima buku catatan amal itu dengan tangan kiri. Allah berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fayanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang yang
diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Adapun yang lainnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Sedangkan orang yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya, maka ia akan mengeluh, aduh celaka, dan ia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hanya ada dua golongan nanti, kafir, mukmin. Kafir mendapatkan buku catatan dari belakangnya, dari sebelah kirinya. Mukmin mendapatkan buku catatan dari tangan kanan. Yang mukmin ini belum ditimbang, belum. Yang penting dia terhitung orang mukmin. Berapa hasil yang dia terima nanti urusan timbangan. Ini urusannya kamu terima buku catatan, kamu terima pakai tangan kanan, berarti kamu terhitung orang mukmin. Hasilnya bagaimana? Oh nanti. Kalau kamu kok nerima buku itu dengan tangan kiri, maka kamu termasuk orang-orang kafir yang celaka. Terus kata Syekh Ibrahim, wa mithlu hadzal wasnu wal mizanu fatuzanul kutubu awil a'yanu. Maka seperti ini, seperti mengambil buku catatan yang wajib kita imani, maka wajib pula kita iman kepada wazan dan mizan dan timbangan. Maka ditimbanglah semua catatan-catatan amal atau amal-amal itu sendiri. Artinya sebagaimana pengambilan catatan amal yang harus diimani, begitu pula dengan timbangan amal, perbuatan semua manusia dengan neraca timbangan juga harus kita imani. Catatan amal manusia akan ditimbang. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang ditimbang adalah amalnya. Ini khilaf nih. Jadi satu pendapat mengatakan yang ditimbang itu catatannya. Yang lain mengatakan yang ditimbang adalah amalnya. Artinya apa yang dicatat ditimbang, bukan catatannya. Wajib bagi seorang mukmin mengimani adanya timbangan amal. Timbangan tersebut berupa satu tiang yang ada di kanan kirinya dua piringan timbangan. Kayak timbangan apa? Emas. Ada tongkatnya di atas tuh. Sini ada mangkok, sini ada mangkok, tengahnya ada tiangnya. Di satu tiang ada palang, maka kanannya ada satu mangkok, kirinya ada satu mangkok. Masing-masing piringan timbangan itu lebih luas dari 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Berarti kamu ditimbangnya di mana itu? Kalau timbangannya aja 7 lapis langit, 7 lapis bumi, lah kamu ditimbangnya di mana? Menunjukkan bahwa alam akhirat itu enggak terukur sebagaimana alam dunia. Sesuatu yang
batasannya sudah bukan lagi batasan sebagai keadaan dunia. Ada arus, ada kursi yang gedenya itu apa? Ya seperti kamu melihat sekarang matahari lah. Matahari segede itu, matahari yang segede itu masih dihitung sesuatu yang kecil. Bumi yang segede ini masih dihitung perkara yang kecil. Ini satu timbangan itu gedenya seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini gambarannya seperti itu. Allah berfirman, wal waznu yauma idzil haqq. Dan timbangan pada hari itu adalah hak. Artinya timbangan yang betul-betul lurus. Timbangan yang betul-betul sesuai. Bukan timbangan beli, timbangan jual. Kalau itu timbangannya enggak lurus maksudnya. Bisa bengkok sana, bengkok sini maksudnya. Timbangan yang bisa dimainin maksudnya loh. Nah kalau di kejaksaan kehakiman timbangan itu yang nimbang yang pegang siapa? Dewi. Tutup mata. Kenapa kok gambarannya Dewi loh? Lambok tongkatnya kan beres ya. Kok harus pakai Dewi? Dewi. Itu gambaran dari mana itu? Oh ya. Adapun dalil yang dijadikan dasar adanya timbangan amal adalah firman-Nya Allah, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang tentang barang sedikit pun. Gak ada satupun yang didzalimi, gak ada satupun yang merasa kurang tentang apa yang akan ditimbang. Wal waznu yawma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Timbangan pada hari itu adalah kebenaran atau seadil-adilnya timbangan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Artinya berkaitan sama apa? Iradah. Kita diberi oleh Allah apa? Iradah, kehendak. Maka kehendak itu yang nanti akan ditimbang. Ketika dia memilih taat sama Allah, memilih ingkar sama Allah, maka iradah kamu atau masyiah kamu atau keinginan kamu itulah yang akan nanti dipertanyakan di akhirat. Berat dan ringannya timbangan di akhirat sama halnya dengan timbangan yang ada di dunia. Artinya
berat dan ringannya, atau berat dan itu disebabkan banyaknya sesuatu, ringan disebabkan sedikitnya sesuatu. Jadi yang lebih banyak itu akan jadi berat, yang sedikit akan jadi ringan. Ini kan perkara yang umum di dunia. Itu nimbang, yang ini kok banyak isinya, ya ini akan turun, yang ringan akan naik. Maka yang menjadikan berat atau banyaknya isi timbangan itu apa? Amal tauhid dan amal soleh yang dilakukan. Amal tauhid itu apa? Ya keyakinan yang benar, pemikiran yang benar, jalan berpikir yang sesuai dengan jalannya para ulama. Itu namanya amalan di dalam mengimani Allah. Bagaimana jalannya kamu iman kepada Allah dengan jalan yang benar. Nah, dikatakan ada orang yang imannya kepada Allah benar dan dia bisa menjawab semua pertanyaan malaikat tapi masih dipukul. Kenapa? Karena jalannya tidak mengikuti apa yang dijalannya para ulama. Makanya orang itu bukan terus bebas berpikir, berkreasi, enggak. Kamu enggak dibebaskan berpikir semau kamu, enggak. Ada batasan di mana kamu berpikir, enggak boleh keluar dari lingkupnya wajib, mustahil, jaiz. Jadi kalau mau menjadi orang yang liar berpikir, maka nanti akan kembali lagi ke situ. Ketika nggak kembali ke situ, ya kamu akan lepas dari amal tauhid yang benar. Kemudian amal soleh. Apa itu amal soleh? Ya perbuatan zahir. Bagaimana ibadah, bagaimana ketaatan, bagaimana hati kita selalu bersih dari takabur, dari riya, dari ujub, dari sombong. Bagaimana hati itu ridho, ikhlas, tunduk. Maka jadi amal-amal soleh yang dilakukan, maka itu yang akan memberatkan timbangan nanti. Ringan akan turun, ya ringan akan jadinya sedikit. Apa penyebabnya? Kemaksiatan dan kekafiran yang dilakukan selama di dunia. Seorang mukmin wajib mengimani adanya mizan atau timbangan dan mauzun yang ditimbang. Jadi al-waznu itu apa? Yang ditimbang. Mizan itu timbangannya. Tidak diwajibkan memikirkan bentuk dan jenis timbangan tersebut seperti apa. Kita hanya diwajibkan meyakini keberadaan dan terjadinya timbangan amal. Artinya setelah kamu diperintah meyakini adanya catatan buku amal, kayak apa catatan buku itu? Kayak rapot? Atau kayak apa? Ada yang mengatakan catatan buku itu seperti apa? Struk. Struk belanja. Terus tercatat detik per jam, jam berikutnya terus. Nah kalau kamu kok seumur hidup punya catatan amal, kira-kira berapa?
berkilo-kilo. Kita tidak diwajibkan mengimani keberadaannya dan terjadinya timbangan amal. Jangan bertanya tentang bagaimana bentuk dan upahnya. Pokoknya iman ada, beres. Nggak usah kamu rekayasa kayak apa. Seperti tentang masalah ruh. Ruh itu kayak apa? Apa fungsinya maksudnya loh? Oh, ini kan lebih mendetail. Ada nggak kewajiban itu gitu loh? Ada nggak kewajiban lain yang Allah perintahkan untuk kamu ketahui? Ini yang nggak wajib diperdalam, yang wajib nggak diperdalam. Ini orang-orang yang nganggur maksudnya, pengangguran. Mengenai apa yang akan ditimbang, sebagian ulama berpendapat bahwa yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Pendapat ulama yang lain mengatakan yang ditimbang adalah amal perbuatannya yang diwujudkan dalam bentuk jisim. Sudah cukup kamu iman itu aja. Oh, kalau enggak buku catatan itu yang panjang akan ditimbang, ya Allah menyerupakan amal-amal itu menjadi sebuah jirim. Oh, amal baik jadi jirim, amal buruk jadi jirim. Nah, kalau bukunya akan dua, buku catatan yang jelek, ya, dan buku catatan yang baik. Ini ada dua malaikat kan, Raqib. Raqib akan nyatet kamu, nih loh yang baik diserahin, ini loh yang jelek diserahin. Tinggal lihat tuh, nggak jadi satu enggak, maksudnya. Di jam ini kebaikan apa yang terisi, di jam ini keburukan apa yang terisi, terus jam berikutnya, jam berikutnya terus. Jadi akan ada buku catatan amal tentang kebaikan dan keburukan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan salah seorang umatku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di hadapan semua makhluk. Maka dibentangkan kepadanya 99 buku catatan amal kejelekannya. 99 buku catatan amal. Artinya akan ada berarti 99 macam kejelekan di dunia ini. Maksiat. Terus akan ada 99 macam kemaksiatan. Panjangnya tiap-tiap buku catatan amal itu sepanjang mata memandang. Buku tersebut diperlihatkan kepadanya, kata Nabi. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah engkau mengingkari amalmu ini? Artinya tiap-tiap manusia akan disidang satu persatu oleh Allah dengan persidangan yang sangat cepat. Maka laki-laki itu menjawab, tidak, wahai Tuhanku, semua ini sudah benar. Lah mau ingkar bagaimana lah wong? Kembali ke yang kemarin itu, bahwa amal yang kamu terima itu kamu diperjalankan lagi untuk melihat detik-detik kamu ngelakuinnya, maksudnya. Gimana kamu bisa ingkar sama amal-amal itu gitu loh. Flashback. Jadi ada flashbacknya itu pakai CCTV. Bisa pakai CCTV, artinya kamu nonton, dimundurkan waktunya, bisa kamunya yang langsung dibawa mundur, bukan nonton lagi, kamunya dimundurkan. Maka Allah berfirman, apakah malaikat katabah
berbuat zalim kepadamu, artinya siapa? Raqib wa atid, pencatat amal baik dan amal buruk itu apakah mendolimi kamu, artinya itu enggak kamu lakukan tapi dicatat. Apa ada begitu? Laki-laki itu menjawab, tidak wahai Tuhanku. Malaikat katabah tidak berbuat zalim kepadaku. Jadi enggak ada yang ingkar, semuanya cocok. Allah berfirman, apakah engkau punya uzur? Ente kok ngelakuin kejahatan ini kenapa? Ente apa punya uzur, alasan? Kenapa kok ente begini? Kenapa ente begini? Kenapa ente begini? Maka laki-laki itu menjawab, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki uzur. Saya ngakuin memang saya yang ngelakuin maksiat itu. Maka ini yang harusnya ada begini gitu loh. Jadi nggak ada alasan, nggak ada. Salah, iya. Sudah nggak usah komen. Wah ini kan ya Allah, itu kan kepepet waktu itu, ini kan. Malah bonyok kamu nanti. Jadi kalau ditanya, ini kok maksiat? Iya. Kenapa? Salah. Wis selesai. Udah nggak usah pakai komen, nggak usah pakai alasan, nggak usah pakai salah, saya salah. Itu gimana? Udah atur aja lah gimana. Kalau bisa diampuni ya Allah. Maka Allah berfirman, apakah engkau merasa memiliki kebaikan untuk bisa mengalahkan semua amal yang jelek? Ini kamu punya kebaikan apa? Maka si hamba menjawab, apa? Saya tidak memilikinya, wahai Tuhanku. Enggak ada ya Allah. Saya ini neraka udah. Saya enggak ada punya kebaikan apapun yang bisa saya andalkan untuk bisa mengalahkan semua amal-amal kejelekan saya. Artinya dia ngomong, oh saya udah ahli zikir ya Allah, saya ahli sholat ya Allah, saya udah pernah haji ya Allah, saya. Itu yang dimaksud Allah, apa kamu punya itu semua? Walaupun punya, nggak kita andalkan. Artinya ketika kamu dimiliki semua itu nggak kita andalkan. Lah banyak orang mengandalkan ini. Kan saya udah ini ya Allah, saya udah begini ya Allah. Saya. Ketika itu diandalkan, ya Allah akan hitung. Berapa yang kamu punya kebaikannya? Nah, cukup nggak mengalahkan semua kejelekan yang kamu. Makanya banyak orang mengandalkan, saya udah haji saya sekian kali. Kan kata Allah orang haji itu pahalanya langsung surga. Ada orang puasa pahalanya surga, ada orang. Apa kebaikan yang kamu lakukan? Enggak ada ya Allah. Saya enggak punya satu kebaikan pun. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, engkau memiliki amal kebaikan kepadaku dan aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Kata Allah, ada. Ente punya kebaikan. Nggak tahu ya Allah. Maka Allah katakan, maka Allah berfirman, dan dikeluarkanlah sebuah catatan kecil seukuran jari yang tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Seukuran jari. Kemudian 99 buku catatan yang penuh dengan amal buruk diletakkan di atas piringan sebelah kiri dan catatan kecil itu diletakkan di piringan sebelah kanan. Ternyata catatan yang kecil itu berat.
Kalau ukuran zahir umum, kata orang yang lihat, nggak mungkin sekecil itu bisa mengalahkan yang segede. Artinya amal kamu itu memenuhi timbangannya segede langit, dan ini amal jeleknya itu memenuhi timbangan juga itu. Dikalahkan ya dengan sebuah catatan kecil seukuran ibu jari. Ternyata catatan yang kecil itu menjadi lebih berat. Piring timbangannya pun turun dan terangkatlah piringan timbangan yang berisi 99 catatan amal buruk. Ini hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keistimewaan yang seperti ini tidak didapatkan oleh semua orang, tapi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhu. Menurut satu pendapat lagi, amal soleh itu kelak akan diwujudkan sebagai bentuk cahaya. Ya, kalau tadi kan bentuknya apa? Bukunya ditimbang. Yang kedua pendapatnya, enggak. Yang ditimbang bukan bukunya. Tapi setelah direkap semuanya, amal buruk itu dirupakan sebuah wujud oleh Allah. Yaitu wujudnya kegelapan. Wujud gelap itu bisa aja nanti. Gelapnya tambah pekat. Amal yang baiknya terang. Amal keburukan sebagai kegelapan dan amal kebaikan, amal soleh sebagai apa? Cahaya. Kemudian ditimbanglah cahaya dan kegelapan tersebut mana yang lebih unggul. Kalau yang gelap yang turun berarti amal kebaikannya sedikit. Kalau yang turun ke amal yang baik berarti amal jeleknya yang sedikit. Ini dua pendapatnya ulama. Jadi wajib kita mengimani adanya timbangan dan sesuatu yang ditimbang. Kayak apa timbangannya? Kayak apa aja. Apa yang ditimbang? Dua. Ada satu pendapat buku catatan amal, satu pendapat amal soleh itu sendirilah atau amal itulah yang akan ditimbang, baik amal buruk maupun amal kebaikan. Inilah yang wajib kita imani di dalam kejadian hari kiamat. Setelah adanya kiamat, padang mahsyar, akan adanya penerimaan buku catatan amal, akan adanya timbangan atau akan diperhitungkan semua apa yang dicatat, akan lebih berat mana amal baiknya atau amal buruknya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada, Allah berikan kita jalan taufik untuk berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, menjadi hamba-hamba yang Allah berikan kekhususan, menjadi orang-orang yang diterima iman kita, syahadat kita, tauhid kita, hingga kita bisa selamat di dunia sampai nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa annana
إسرافنا لا لظى أشرافنا فتب تغسل لكل حوبا واستر لنا عوراتي آمين رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه لدى طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.